Saudara, penganiayaan yang dilakukan AT terhadap istrinya yang merupakan selebgram dan mantan atlet anggar terjadi sedikitnya 5 kali. Tersangka AT kerap melakukan KDRT di depan anak-anaknya. Lantas, apa alasan tersangka tega menganiaya sang istri selama bertahun-tahun? Simak liputannya bersama jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Tindak kekerasan yang dialami oleh korban ini sudah terjadi dari tahun 2019. Jadi masih di tahun yang sama setelah kedua pasangan ini menikah di bulan Agustus, dan kekerasan pertama kali terjadi, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada bulan Desember. Baru-baru ini, seorang influencer CIN menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban sempat mengunggah kekerasan yang dilakukan suaminya di media sosial. Lantas bagaimana lelaki yang seharusnya melindungi dan menyayangi istrinya malah menganiayanya selama bertahun-tahun? Simak penelusuran kami dalam Gelar Perkara. Penanganan kekerasan terhadap perempuan semakin menemui jalan terjal. Kasus KDRT terus terjadi berulang kali. Seperti kejadian dalam video yang sempat viral 13 Agustus lalu, seorang lelaki membabi buta menganiaya istrinya. Korban yang merupakan selebgram sekaligus influencer dan mantan atlet anggar mengunggah KDRT yang dialaminya melalui media sosial. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku AT di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Kini, AT telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Pukul 19.45, tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya, sejumlah 4 orang. Kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Guna mencari tahu bagaimana sosok pelaku AT di mata warga, kami mendatangi tempat tinggal pelaku dan korban di Cikeas, Kabupaten Bogor. Terlihat rumah yang ditempati AT dan CIN terlihat cukup dekat dengan pemukiman warga. Saudara, inilah tempat kejadian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa influencer sekaligus atlet anggar CIN. Polisi telah menetapkan suami korban AT sebagai tersangka penganiayaan. Polres Bogor pun sudah mempercepat pengusutan kasus ini, di mana berkas-berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saat ini, saudara, TKP terlihat sudah tak lagi dihuni. Kami mendatangi beberapa warga yang tinggal dekat TKP untuk mencari informasi bagaimana keseharian keluarga AT dan CIN. Kalau ketemu sih pernah, cuman ibu nggak kenal gitu, nggak kenal dekat gitu ya. Cuman tahu orangnya sih. Iya, kelihatannya sih ya baik-baik lah, akur gitu ini. Sempat ada yang mengeluh atau bercerita dengar-dengar ada keributan atau tangisan nggak dari rumah ini? Nggak ada, cuman yang tukang bubur itu pernah dengar, Bu Ida tuh mendengar suara nangis katanya gitu. Tapi kan karena rame di jalan, ya hilang lagi, nggak nyamperin. Kami bertemu Wida, penjual bubur ayam yang mangkal di seberang rumah AT dan CIN. Wida mengaku tidak terlalu mengenal AT dan CIN. Pada Senin saat kejadian, Wida sempat mendengar suara tangisan dari dalam TKP. Kalau saya sih sama Mbak Intan nggak kenal sama sekali. Cuman kan kalau yang suaminya kadang emang sering keluar gitu. Kurang kenal sih maksudnya gitu.
Ibu apa pernah dengar mungkin suara ribut atau suara tangisan dari TKP gitu? Karena kan warung ibu tuh depannya persis gitu. Ya. Nggak pernah dengar sih sebelum-sebelumnya. Cuman waktu pas mau kejadian tuh kan yang ribut-ribut hari Selasa itu ya, yang banyak wartawan banyak ini tuh. Hari Seninnya saya pernah dengar tuh sekitar jam 1 siang nih, pas saya mau tutup ada suara yang nangis gitu. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan AT terhadap istrinya CIN terjadi selama 5 tahun. AT kerap menganiaya istrinya di depan anak-anak mereka. Polisi menyebut kekerasan yang terjadi pada korban setidaknya telah terjadi 5 kali. Tindak kekerasan yang dialami oleh korban ini sudah terjadi dari tahun 2019. Jadi masih di tahun yang sama setelah kedua pasangan ini menikah di bulan Agustus, dan kekerasan pertama kali terjadi, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada bulan Desember di tahun 2019. Ingat, peristiwa kekerasan itu dialami oleh korban sebanyak 5 kali. Namun bisa jadi lebih daripada itu karena memang disampaikan oleh korban memang seringkali terjadi. Penganiayaan yang dilakukan AT telah mengakibatkan korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya yang dikategorikan sebagai luka berat. Selain itu, perbuatan tersangka menimbulkan masalah psikis pada istri dan anak-anaknya. Korban mengalami beberapa luka serius di badannya, terutama di bagian lengan, punggung, dan bahkan di kepala ada benjolan. Gitu. Sehingga tim dokter yang melaksanakan visum memberikan atau memasukkan kategori luka yang dialami itu sebagai luka berat. Itu untuk luka fisik. Sedangkan dari sisi psikologisnya sampai saat ini korban, baik itu korban sendiri dan anak-anak korban, terus mendapatkan pendampingan psikologis. Belakangan terungkap penyebab percekcokan yang berujung pada penganiayaan terhadap korban CIN dipicu oleh kebiasaan tersangka AT yang dianggap tidak pantas oleh sang istri. Sendiri kenapa pelaku itu menganiaya istrinya, menganiaya korban, memang beberapa kejadian diakui oleh korban itu kan kejadian atau peristiwa kekerasan itu terjadi diakibatkan atau disebabkan oleh pertengkaran yang awalnya dipicu oleh ketahuannya sang suami menonton, mohon maaf saya sebutkan di sini, video porno. Jadi dari situ yang menjadi pemicu pertengkaran awalnya. Dan hampir di setiap pertengkaran yang terjadi pemicunya sama, Mbak, yaitu karena terlalu edik menonton video porno. Akibat perbuatannya, AT dijerat pasal berlapis. Ancaman hukumannya penjara maksimal 10 tahun. Ya, terhadap tersangka dalam perkara ini kami terapkan atau kami sangkakan 3 pasal berlapis. Yang pertama yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Yang kedua, kami pasangkan atau kami sangkakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun, dan yang ketiga yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan. Selama bertahun-tahun, korban CIN hidup dalam bayang-bayang penganiayaan. Perempuan 23 tahun ini sekuat tenaga bertahan demi ketiga buah hatinya, sekaligus berharap sang suami dapat berubah. Namun, belakangan pelaku makin beringas. Tidak kuat lagi, akhirnya selebgram ini pun mengunggah KDRT yang dialaminya lewat media sosial. Berkaca dari kasus ini, KDRT dapat diungkap jika korban berani bersuara dan melaporkan. Saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga masih terus berulang. Belum selesai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa selebgram CIN. Saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya kembali viral di sosial media. Lalu bagaimana cara menghentikan kekerasan dalam rumah tangga? Simak ulasannya bersama saya,